Kita sudah lihat tudingannya Said Didu dan juga jawaban dari Presiden Jokowi jelang pemilu badan usaha milik negara memang diterpa tudingan politisasi dan juga keberpihakan. Apakah benar BUMN dimanfaatkan untuk mobilisasi politik? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Bang Hendrik Sirait, Ketua Umum Al-Misbat, yang juga salah satu komisaris BUMN PGN LNG Indonesia. Terima kasih Bang Hendrik sudah datang ke CNN Indonesia. Kemudian ada Mas Muhammad Iqbal, juru bicara dari BPN Prabowo Sandi. Terima kasih Mas Iqbal sudah mau datang. Ini isu yang lagi trending topik nih Bang Hendrik dan juga Bang Iqbal. 2 hari terakhir ini mengenai BUMN katanya dieret-eret untuk ke Pilpres. Bang Hendrik yang ada di dalam nanti pasti akan saya minta konfirmasinya. Tapi sebelum saya akan tanya ke BPN yang kayaknya agak panas dengan isu ini, kita munculkan lagi apa sih yang kemudian memicu perdebatan dari Twitternya Said Didu. Kita tampilkan dulu yuk. Kita lihat di belakang kita, bukan ini, satu lagi Twitternya Pak Said Didu. Oke. Oke, ini dia. Saya bacakan ya, apakah Kementerian BUMN sudah jadi ormas sehingga perayaan ulang tahun harus mengumpulkan BUMN dan keluarga BUMN sampai 150.000 orang. Ini juga ada suratnya ya yang terlampir yang katanya menjelaskan hal ini. Ini jelas abuse of power. Kalau kata Said Didu, mari selamatkan BUMN ini di CC, tweet ini di CC ke Rizal Ramli, mantan Menko Maritim, dan juga Daniel Anzar Simanjuntak. Kita lihat tweet berikutnya. Nih, ini yang juga menarik, Bang Hendrik dan juga Bang Iqbal. Fakta-fakta acara ultah Kementerian BUMN adalah kampanye terselubung, kalau kata Said Didu. Yang pertama, perayaan tahun ini pertama kali dilakukan besar-besaran. Yang kedua, kaos yang disiapkan harus ada gambar Jokowi. Kemudian yang ketiga, tema harus ada kata satu dan kata Indonesia Maju yang katanya diasosiasikan sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Kemudian pengerahan karyawan dan keluarga mitra BUMN. Mari kita jujur katanya. Saya mau tanya ke Mas Iqbal, tapi sebelum saya mau Mas Iqbal menjawab, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa kami juga sudah menghubungi pihak Kementerian BUMN, tidak ada yang bersedia bergabung bersama kami dalam dialog kali ini. Kami juga berusaha menghubungi Said Didu yang menjadi pemantik diskusi kita malam hari ini, namun Pak Said juga tidak bisa bergabung pada malam hari ini bersama kami di diskusi kali ini. Saya mau ke Mas Iqbal. Ya, Mas Budi. Itu juga apa yang dicuitkan Pak Said itu yang dirasakan oleh BPN Prabowo Sandi? Ya, jadi peristiwa-peristiwa seperti ini sebenarnya bukan yang pertama. Ada banyak surat yang beredar, permintaan bantuan oleh relawan, permintaan fasilitas dan lain-lain. Tentu saja ini mencederai demokrasi kita karena BUMN adalah badan usaha milik negara yang harusnya netral. Yang kedua adalah adanya surat itu fakta bahwa memang akan ada event itu. Dan akhirnya makanya kami juga mengapresiasi dari Kementerian BUMN yang akhirnya meng-cancel acara ini dan mengganti pada hari lain. Responsif ya berarti. Responsif. Artinya jangan sampai mau terjebak kepada arah politik ini, penguasa ini. Karena memang mungkin bisa jadi yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang mencari muka. Kan terus terang, yang paling mengkhawatirkan saya bukan hanya acara ini, bagaimana penggunaan CSR BUMN untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Ini nanti harus dicek oleh KPK dan BPK, diaudit. Karena saya mendapat info dari seorang teman yang dia kerja di BUMN bahwa itu harus dihabiskan sampai 17 April. Harusnya anggaran 2019. Bayangkan, ini harus dicek nanti kebenarannya. Karena ini tentu saja di saat BUMN banyak yang sakit. Garuda merugi, PLN merugi, Pertamina anjlok pendapatannya. Tetapi OTT juga dalam beberapa bulan ini, dalam minggu ini luar biasa. Pupuk Indonesia, Krakatau Steel. Ini menunjukkan gambaran gunung emas bahwa ada masalah besar dari pengelolaan BUMN ini. Mas Iqbal pelan-pelan sebelum nanti Bang Hendrik akan menanggapi semuanya karena bagian dari keluarga besar BUMN ini yang hadir. Jadi masalahnya ada di perayaan ulang tahunnya atau ini hanya jadi salah satu mata rantai dari hulu ke hilir masalah-masalah abuse of power tadi yang seperti yang disampaikan Pak Said Didu bahwa kenapa ada sampai korupsi OTT. Bisa jadi mereka di hari-hari menjelang April ini juga ditekan dan diminta setoran. Ini harus diungkap sebenarnya. Tadi juga barusan statement dari yang ketangkap KPK 8 miliar, dia mengatakan bahwa uang 8 miliar itu berasal salah satunya dari salah satu direksi BUMN. Ini mengerikan menurut saya. Kenapa demokrasi kita sangat hancur? Karena perilaku-perilaku buruk para penguasa. Jadi intinya adalah BUMN dalam perspektif BPN Prabowo Sandi memang dieret-eret atau dicoba dijadikan sapi perah. Ya itu bahasa Anda. Oke, Bang Hendrik, semengerikan itu kayak yang dituliskan oleh Pak Said dan Mas Iqbal tadi? Ya namanya juga dalam situasi kontestasi Pilpres ya. Jadi menurut saya ya wajar aja saya bisa maklumi apa yang disampaikan Bang Iqbal tadi. Tapi betul atau tidak Bang Hendrik? Nah ini kan menjadi
ulang tahun, perayaan ulang tahun itu kan acara seremonial yang sebenarnya biasa saja. Menjadi tidak biasa kemudian ketika kemudian itu dilakukan pada saat menjelang kontestasi Pilpres ini. Dan 13 April itu memang ulang tahun BUMN, nggak ada nggak ada yang luar biasa dari itu. Jadi kalau kata Pak Said itu dimaju-majukan, dimundur-mundurkan untuk menyesuaikan dengan momentum jelang Pilpres gitu gimana? Ini kan repotnya pernyataan ini atau yang ngegulirin isu ini adalah sebuah pernyataan saya pikir ini pernyataan politik yang politik ya? Iya, ini adalah sebuah pernyataan politik atau kemudian pernyataan partisan. Karena repotnya kan Said Didu ini juga anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Dan dia bekas orang BUMN. Bekas orang BUMN yang sakit hati. Yang pada masa pemerintahan Jokowi menjadi penikmat. Bahkan rangkap 4 jabatan. 4 jabatan. Jadi kurang kaya apa dia tuh? Jadi 4 jabatan. Jadi tiba-tiba iya. Jadi ini atas dasar sakit hati saja sakit atau berdasarkan hati. fakta-fakta Ini sakit objektif? hati. Ini sakit hati. Yang saya kira tidak terlalu... Sebentar, Bang Iqbal. Sebentar. Kalau memang kemudian ada motif politik, instrumen demokrasi sudah menyediakan gitu loh untuk kemudian melakukan controlling. Kalau memang itu ada pidana pemilu, ya tinggal laporkan ke polisi atau KPK misalnya. Kalau kemudian itu adalah pelanggaran pidana biasa, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Selesai urusan kan? Nah, justru saya walaupun bisa memaklumi, tapi menyesalkan kenapa BUMN sendiri jadi urung melakukan perayaan kesenangannya. Kan namanya ulang tahun itu senang. Wah, orang menteri ini, Bu Rini juga jelas. Tapi memang dia itu kan positif. Bang Hendrik, tapi bagaimana dengan sinopsis yang ada di ruang publik bahwa memang ini BUMN dicocok-cocokkan atau tadi kata Mas Iqbal bantuannya di CSR untuk dengan gambar Pak Jokowi segala macam. Itu kan bangunan opini. Ya itu kan makanya bisa diuji lah. Faktanya gimana? Anda kan ada di dalam, betul nggak? CSR itu bisa kemudian di keluarga BUMN dikerahkan. Di semua kementerian BUMN ada CSR memang. CSR itu justru kan dibuat untuk kepentingan masyarakat. Ya rakyat harus merasakan dong untung BUMN. Tapi tidak untuk kampanye ya? Nggak ada kampanye. Buktinya apa? Ayo. Nah ini kan kebiasaan 02 ini kan. Itu kan banyak sekali surat-surat. Tapi tidak pernah menampilkan data. Kita anamnesa masalahnya. Kita identifikasi. Tapi kita break dulu Mas Iqbal supaya lebih enak. Waktu kita lebih panjang kita akan break. Kami akan segera kembali. Udah mulai agak naik tensi kita sedikit, tapi saya mau ke Mas Iqbal dulu, kita anamnesa dulu masalah-masalahnya. Tadi kata Bang Hendrik sebenarnya ini persoalan sakit hati aja, kata-katanya atau tudingannya tidak objektif karena memang CSR memang harus dilakukan kepada masyarakat dan tudingan-tudingan Pak Said itu hanya berdasarkan sakit hati semata. Gitu. Ya saya kira tidak ya. Apa saja masalah-masalahnya? Pertama fakta adanya acara BUMN yang sama dengan acara kampanye Pak Jokowi Ma'ruf itu adalah fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Bahkan pengerahan masanya dengan keluarganya coba. Ada pakai kaos yang berfoto gambar Jokowi Ma'ruf. Ini tentu saja itu acara resmi BUMN ya. Kemudian temanya juga ada Indonesia menang. Indonesia maju. Ini tentunya juga merupakan sebuah simbol-simbol yang sebenarnya tanpa disadari ingin menggiring, ingin mengajak. Kita nggak usah bicara BUMN lah. Faktanya sekarang ASN aja yang di Makassar yang camat-camat kampanye itu sampai sekarang belum diproses kok. Dan ada lagi banyak kasus-kasus di mana penglibatan aparatur sipil negara ini menjadi sangat masif. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sebenarnya ini kayaknya kubu 01 ini sudah terjepit kayaknya. Ini terdesak ya, jadi apapun dilakukan sehingga bagaimanapun kemarin untuk mengalahkan jumlah masa Pak Prabowo di Senayan ini. Kita fokus dulu Pak. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh BUMN termasuk tudingan Pak Said tadi kampanye terselubung, ada beberapa poin tadi mungkin bisa bantu dihadirkan lagi biar Bang Hendrik setelah ini bisa menjawab satu persatu kali lebih enak kali ya. Apakah itu memang sengaja atau tidak sengaja atau seperti apa? Sudah pasti kami meyakini adalah kesengajaan. Tidak mungkin. Karena apa? Pejabat-pejabat BUMN seperti Bang Hendrik juga adalah
Tweet yang kedua, bagian tweet dari yang ketiga. politik itu, bagian dari tim sukses itu juga. Beliau dapat posisi itu juga karena tim sukses. Dan tidak mungkin tidak membalas jasa kepada orang yang memberi kekuasaan kepadanya. Sehingga akhirnya banyak kasus, banyak cara untuk melakukan mengeksploitasi BUMN kita ini. Oke. Bayangkan sekarang 3 terbesar terbaik aja itu merugi kok. PLN merugi. Pertamina anjlok pendapatannya, Garuda apalagi. Tapi apa hubungannya dengan abuse of power yang tadi dituduhkan oleh Pak Said yang nanti Twitternya akan segera kita Ya, ini hadirkan? patut diduga bahwa ini semua kebobrokan ini terjadi karena corruption, termasuk abuse of power. Oke, Bang Hendrik gimana? Nah, Ada ini foto Jokowi Ma'ruf, katanya tadi ada Nah, ini tagline-nya gimana, sedikit Bang? klarifikasi, nggak ada kaos Jokowi Maruf Amin. Kalau kaos Jokowi mungkin ada. Jokowi sebagai presiden ya, yang punya, yang apa namanya kan BUMN itu ada di bawah presiden. Tapi apa perayaan sebelumnya ada foto presiden? Nah, tanggal 13 itu memang faktanya itu tanggal 13 itu ulang tahun dan tanggal 13 itu puncak dari rangkaian acara ulang tahun yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Tapi betul nggak memang tadi katanya CSR BUMN di apa modifikasi, ada gambar Pak Jokowinya, kemudian pakai kaos Jokowi, kemudian disalurkan menjelang Pilpres gitu. Seperti tadi kata. Kalau CSR udah CSR itu disalurkan jauh sebelum. CSR itu memang program rutin. Oke. Itu tergantung dari permohonan masyarakat yang sudah diverifikasi biasanya. Itu ada hal yang ketat. Oke. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, apalagi misalnya kalau teman-teman ini, ya tinggal laporkan. Susah amat, udah ada instrumen Tapi demokrasi. faktanya memang BUMN Dan tidak. ingat loh, nggak ada. Presiden bahkan jauh-jauh hari sudah menginstruksikan supaya tidak boleh ada seperak pun BUMN keluar untuk kegiatan-kegiatan politik. Itu clear itu Bang ya? Clear. Bahkan itu dilakukan, pernyataan Jokowi itu disampaikan kepada pimpinan-pimpinan dan komisaris BUMN jauh sebelum Pilpres. Nah, kalau tadi ada perusahaan merugi gitu kan, BUMN merugi seperti yang disebutkan oleh Mas Iqbal tadi, ya apa namanya, kerugian itu mungkin ada, tapi ingat, kerugian itu terjadi sebelum pemerintahan Jokowi dan angkanya itu sudah ada kondisi yang baik kok, membaik. Nah, di saya aja sekarang kita naik kok, apa namanya, Dividen. Laba kita 48%, ada keuntungan dari 2018 kemarin naik, kemudian keuntungan itu dari 2,7 triliun. Jadi pemanfaatan BUMN untuk kepentingan politik, terutama CSR-nya, kekuatannya, mitra-mitranya, keluarganya untuk kepentingan politik itu sama sekali hanya fata morgana saja. Fata morgana. Nah ini makanya saya bisa memaklumi ya karena ada situasi politik seperti ini. Walaupun saya menyayangkan kegembiraan gitu, suasana kegembiraan itu kemudian tereduksi gara-gara soal politik gitu loh. Itu kan ada, ya gimana sih, kita kan ada kenaikan keuntungan BUMN, ingin merayakan gitu kan. Terus kemudian kita ada sinergi BUMN. Bagaimana kemudian jutaan, itu jumlah karyawan BUMN, seluruh karyawan BUMN itu jutaan. Nah, kemudian ini mau perwakilan-perwakilan itu mau dipersatukan sebagai satu keluarga. Kemudian merayakan. Normal aja. Menjadi ada yang perintah atau inisiatif dari tanggal ini? 13 loh. Tanggal 13 itu memang ulang tahun kita. Okay. Itu rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Mas Iqbal. Ya saya kira di bawah pertumbuhan ekonomi yang hanya 5%, yang janji 7% tidak tercapai, sebaiknya anggaran-anggaran yang buat seremonial ini dikurangi lah. Apalagi kita hutang banyak, hutang lagi banyak, ya kan, banyak BUMN bermasalah. Harusnya memang fokus kepada profesionalisme, kepada pengelolaannya. Makanya Pak Prabowo tadi sudah mengatakan akan mengeluarkan nama-nama orang-orang yang berkompeten. Ini bukan soal sakit hati, ini soal bagaimana arah bangsa ini ke depan. Kedaulatan ekonomi kita di tangan rakyat kita, di tangan bangsa kita, bukan di tangan asing. Ini penting. Bagaimana kita lihat, kami dari tubuh BPN sebenarnya tidak memprovokasi masyarakat. Kami hanya mengatakan bahwa 4,5 tahun masyarakat diam. Pak Jokowi janji ingin menghapus ujian nasional, tidak dilakukan. Pak Jokowi janji pertumbuhan ekonomi 7-9% tidak terjadi. Pak Jokowi ingin janji membuka kantor perwakilan di Palestina, tidak dilakukan. Tapi kalau bicara mengenai penyalahgunaan wewenang, ini kan kemudian yang di-highlight. Apa salahnya kemudian jika inisiatif datang dari teman-teman BUMN untuk tadi merayakan bersama-sama, bersatu, kumpul bareng-bareng.
Ya, apa salahnya juga memakai kaos yang ada logo presiden? Presiden adalah ya susahnya kan ini pernyataan ini ya. Apa yang disampaikan Pak Said Didu itu kan pernyataan partisan gitu loh. Yang ditambah lagi dengan sakit hati dia. Enak-enak 4 jabatan gitu kan. Tweetnya yang kedua. 4 jabatan dia pegang, tiba-tiba dicopot semua. Nah, Pak Said Didu ini adalah korban reformasi BUMN digalakkan oleh pemerintah sebenarnya. Nah, kalau kemudian ada info katanya ada orang BUMN yang kemudian mengatakan, oh ini BUMN jadi sapi perahan, ini bohong. Ini adalah justru mereka yang tidak siap dengan perubahan yang sedang dilakukan di BUMN. Ingat, Mas Didit, reformasi 98 ini baru bisa meruntuhkan dua kekuatan dua kekuatan pilar Orde Baru. Yang pertama TNI berhasil kita reformasi. Golkar sudah reformasi. Satu lagi apa? Birokrasi ini termasuk ASN dan segala macam. Termasuk adalah karyawan-karyawan yang ada di BUMN itu. Mereka belum siap dengan reformasi itu, dengan perubahan itu. Mereka jadi penikmat gitu loh. Jadi penikmat. Dan inilah yang kemudian berusaha untuk melakukan kekisruhan di dalam BUMN, menolak reformasi yang sedang di dalam. Mereka ini siapa, Bang? Ya yang kemudian tidak suka dengan reformasi. Anda melihat itu sendiri? Saya merasakan. Apa ceritanya? Siapa mereka? Ya saya tidak menyebutkan, tapi kemudian adalah upaya-upaya untuk membuat BUMN ini dipakai untuk kepentingan. Apakah komentar-komentar yang tadi kemudian tweet yang seperti ditampilkan oleh Pak Said itu merupakan bentuk dari manifestasi apa yang Anda curigai itu? Betul. Iya, dia kecewa. Orang 2 menit sebelum RUPS, 5 menit sebelum RUPS tiba-tiba dia dicopot. Kita bicara ini kita bicara. Kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami. Supaya kita lebih enak, mungkin kita bisa tampilkan kembali tweetnya Pak Said Didu. Nanti Bang Hendrik akan menjawab satu persatu supaya kita publik mungkin lebih tenang mewakili BUMN ini. Oke, Bang Hendrik, yang pertama, perayaan tahun ini pertama kali dilakukan besar-besaran. Apakah betul? Saya pikir enggak juga ya, Pak. Ada beberapa kali besar-besar. Anda sudah 5 tahun terakhir di BUMN kan? Dan ini saya pikir ini pernyataan, sekali lagi saya katakan ini adalah pernyataan partisan. Gitu. Tapi kalau partisan ya, kaos yang disiapkan harus ada gambar Jokowi, katanya kaos yang disiapkan. Betul apa tidak? Enggak juga. Dalam setiap acara-acara apa? Enggak ada. Tadi ada kan? Enggak ada. Kalau gambar Jokowi itu kan Jokowi sebagai presiden. Kecuali kalau misalnya ada gambar Jokowi dan Maruf Amin, itu kampanye kan. Jokowi kan ya dia pimpinan bos mereka. Yang ketiga, tema harus ada kata satu dan kata Indonesia Maju. Itu kan visi pemerintah. Apa yang salah gitu loh. BUMN kan bagian dari pemerintah. Ya dia harus tunduk dong. Satu dan Indonesia Maju, menurut Anda itu identik dengan kampanye Jokowi Maruf atau itu yang general saja? Logika? Enggak, ini kan kaitannya dengan sinergi BUMN. Satu itu pengertiannya adalah sinergi. Disamakan lah sama. Ya Indonesia Maju itu platform pemerintah, visinya pemerintah. Jadi nggak ada yang salah dari itu. Kalau benar itu ya, saya juga belum melihat langsung. Nggak gini, sorry, benar. Saya tanya ke serikat pekerja kami gitu ya. Memang ada mobilisasi? Enggak Pak katanya. Enggak ada. Emang ada surat ini? Enggak ada. Saya bingung. Saya tanya ke dirut saya. Emang ada mobilisasi? Enggak ada. Terus saya bingung loh. Jadi ini saya lihat ini ramai di luar aja, lagi-lagi di politik, di dalam nggak ada. Menurut Anda kenapa sampai isu ini muncul dan menjadi trending di mana-mana? Ya wajar lah. Ini 02 jagonya begini nih kan, ngemas kemudian hoak menjadi seolah-olah fakta gitu loh. Ini saya akui kelebihan dari 02 itu adalah bagaimana suratnya fakta loh. Surat edaran dari Kementerian itu fakta. Saya nggak tahu lah ya, karena faktanya saya di BUMN tempat saya kerja, saya tidak ada. Tapi menurut Anda salah nggak kalau memang didata dan dikumpulkan 150.000 orang untuk berkumpul dalam satu titik tertentu? Untuk perayaan hari ulang tahun sah-sah aja. Itu nggak masalah dan nggak ada masalah. Menjadi hal luar biasa kan ketika kemudian itu dilakukan
ya menjelang Pilpres ini. Kenapa terlalu sensitif sih Mas Iqbal dan teman-teman? Ya, jadi sebenarnya tadi kalau saya sedikit menambahkan tentang Pak Said Didu ya. Beliau itu seorang satu reformis di BUMN. Jangan salah. Di tangan beliau itulah banyak sekali pembenahan-pembenahan. Dan kita melihat bahwa sekarang yang kita sampaikan ini bukan hoax. Itu surat. Kalau memang Kementerian BUMN itu menyangkal, itu suratnya hoax. Bisa dipidana itu yang mengupload surat itu. Tapi nggak dibantah. Berarti benar surat itu. Mungkin belum sampai ke tempatnya Bang Henry jadi komisaris suratnya. Karena ini general. Dan saya melihat kita berbicara tentang bagaimana dulu Pak Jokowi mengatakan tidak ada bagi-bagi jabatan. Tapi ternyata faktanya ada. Pak Jokowi mengkampanyekan revolusi mental. Tapi faktanya orang paling terdekat sejengkal sama Pak Jokowi itu kena OTT. Bayangkan ini memang mengerikan ini bangsa ini ke depan. Tidak sesuai statementnya. Tidak ada kebakaran hutan. Ada kebakaran hutan. Dan masyarakat tidak bisa dibodohi lagi. Bayangkan kalau masalah ekonomi kita tidak, Pak Jokowi mengatakan nggak ada masalah ekonomi, tidak mungkin ratusan ribu orang turun ke jalan. Baik, kita fokus di masalah netralitas. Baik, ini salah satu yang jadi fokus kan BUMN. Tapi Anda concern nggak BPN beberapa waktu terakhir kayaknya sangat concern mengenai netralitas. Bahkan penyelenggara pemilu juga menjadi sasaran kritik misalnya ketika netralitas dan independensinya begitu dipertanyakan dalam hashtag trending beberapa waktu terakhir. Bang Iqbal. Terus terang, apa yang terjadi? Sebagai incumbent Pak Jokowi tentu saja punya banyak instrumen, termasuk kepada aparatur sipil negara, kepada polisi, kepada TNI. Tapi kami meyakini bahwa teman-teman di TNI Polri ini sebenarnya punya jiwa korsa, punya patriotisme lah, kesatria lah. Beliau tidak akan menggunakan abuse of power, kecuali ada mungkin oknum-oknum yang berusaha mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara seperti itu. Tapi saya yakin TNI Polri itu netral. Tapi pada faktanya sekarang, kenapa masyarakat itu sekarang marah? Karena ada banyak kasus di lapangan, tidak diproses, pelanggaran jelas kok. 8 miliar ini harusnya Bawaslu kooperatif datang ke KPK cek benar nggak itu amplopnya katanya ada logo 01. Karena komisioner KPK nggak berani buka itu amplop. Jadi ini masalahnya di netralitas atau seperti apa? Keberpihakan penegak hukum harusnya juga dibuktikan dengan ketegasan. Anda lihat ini ada keberpihakan, ada preferensi. Ya faktanya di masyarakat banyak sekali beredar video-video yang menunjukkan di mana Bang Henry keberpihakan. Jadi tidak hanya BUMN katanya dimobilisasi untuk kepentingan capres. Saya ini ya klasifikasikan ya. ASN juga aparat penegak hukum, bahkan tadi katanya penyelenggara pemilu juga ragu-ragu icuk di bahasa zaman 80-an. Iya, kata Mas Iqbal ini kan ini resah masyarakat gitu ya. Ini kan masyarakat 02 yang resah gitu loh kan. Masyarakat mayoritas 01 yang masyarakat 01 yang mayoritas ini justru nggak ada yang resah. Ini biasalah tanda-tanda orang lagi kalut kan karena kemudian kan suaranya ya, kalau nggak kalut nggak mungkin ngerahin BUMN. Nggak ngerahin BUMN mau ngerahin ulang tahun tapi diganggu-gangguin gitu loh kan karena dipolitisir gitu kan jadi nggak jadi. Nah soal netralitas ini saya pikir justru isu netralitas ini sedang dikembangkan oleh pihak 02 untuk mendelegitimasi hasil pemilu nanti. Serius sekali Bang Henry. Saya ada. Oke, bisa. Biar Bang Henry. Saya pikir ya apa misalnya yang disampaikan oleh Amin Rais gitu, dia mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Wasitnya aja dicurigain, gimana gitu loh. Nah ini kan repot. Sementara sistem dan mekanismenya sudah disepakati, sudah ada, sudah diatur dalam undang-undang yang disetujui oleh parlemen, yang juga ada 02-nya gitu. Sampai ada hipotesa itu kan pasti ada fakta-fakta, ada hoax 7 kontainer misalnya. Itu menuju ke sana atau sama sekali bohong menurut Anda? Iya jelas dong, ya kan. Tapi kan punya skenario putus, begitu tangkap bukan kita, itu bukan orang kita itu, bukan itu. Jadi fakta-faktanya nggak nyambung ke sana. Jadi gini, contoh kita statement aja ya. Kenapa sampai ini desakan masyarakat ketika IDLC komisioner KPU mengatakan bahwa kami tidak ingin ada calon yang dipermalukan. Itu maksudnya apa statementnya? Dia berusaha melindungi salah satu calon. Tidak boleh penyelenggara pemilu itu berbicara seperti itu. Yang kedua adalah Bawaslu misalnya, banyak kasus-kasus yang sampai sekarang Pak Luhut sudah berapa hari itu nggak diperiksa. Tapi kalau rakyat kecil langsung diperiksa, diproses. Harusnya diperiksa, jadi masyarakat melihat, ternyata memang ini adil nih. Nah, ini kan ASN di Makassar, camat-camat yang sudah jelas-jelasan, dia camat, tidak ada sampai keputusannya. Ini kan akhirnya masyarakat menilai ini ada apa? Salah penegak hukumnya, pengawas pemilunya, atau salah negaranya, pemerintah yang mungkin ada oknum penyelenggara pemilu yang mungkin berusaha melindungi. Tapi untuk mendelegitimasi seperti kata Bang Henry tadi? Tidak ada, kami itu menceritakan fakta-fakta kok, memperkuat DPT yang kita protes, akhirnya direvisi oleh KPU. Bayangkan kalau 10 juta DPT bermasalah,
berapa rugi uang negara untuk nggak mencetak? sampai 10 Bang Henry, juta. kalau bisa. betulkah Kita memang ya, negara ini justru memobilisasi atau membuat orang-orang aparat yang ada di justru bawahnya itulah, itu termasuk BUMN, ASN ya, dan wajar kawan-kawan? sih, itu kan pernyataan orang yang mau kalah. Jadi iya, dia segala cara dilakukan. Oke. Ya dia tahu mau kalah, bagaimana kemudian hasil itu didelegitimasi. Siapa titik yang paling krusial untuk bisa didelegitimasi? Itu KPU. Ya, salah satunya misalnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Gila. Ini kan bukti-bukti udah banyak lah ya kan. Ya seperti saya sebutkan tadi gitu loh. Informasi mengenai hoax tadi bilang bahwa kemudian kalau di sebuah hotel di Ghana itu ada genderuwonya. Kemudian terakhir yang kasus ada penindakan soal apa itu yang penangkapan yang server KPU IT cyber itu sudah dihack udah dirusak, sudah diposisikan bahwa 01 50% segala macam. Dan kemudian secara pidana dibuktikan ternyata itu hoax. Okay. Nah repotnya memang kan ini kan indikasi-indikasi politik yang sulit dibuktikan secara hukum rangkaiannya gitu loh. Oke. Tapi Anda melihat sehingga ada kemudian itu selalu dibantah. Misalnya pepes gitu kan ya. Pepes ibu-ibu yang pepes Ya itu beraninya sama orang kecil aja tuh. LGBT ya kan? Ya kan? Beraninya sama orang kecil. Tapi coba Pak Luhut diproses nggak berani. Mau nggak Mas misalnya tidak, Mas sangat anti LGBT, kemudian Mas bilang Mas dituduh bahwa Mas itu apa hubungannya sama LGBT? Enggak, betul. Ya bukan. Logikanya nggak nyambung. Bukan logikanya. Oh, justru nyambung dong. Analogi. Kita bicara tentang. Nggak bisa. Enggak loh. Ini faktanya dong. Faktanya. PKS kan anti LGBT gitu. Oke, enggak kita balik ke netralitas. Kita balik ke isu netralitas. Ya kan? Baik. Kita balik ke isu netralitas. Bagaimana sekarang kita sudah ujung dialog ini ya. Bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa sebenarnya negara, BUMN, aparat-aparat yang ada di bawahnya betul-betul sesuai dengan perintah tadi. Ada Kapolri bikin memorandum atau bikin surat Kapolri misalnya. Presiden juga secara tegas mengatakan tadi tidak ada politisasi, tidak mengeret-ngeret BUMN untuk membantu kampanye misalnya atau politik pilpres kali ini. Bagaimana publik bisa percaya bahwa memang negara, BUMN, aparat hukum, aparat keamanan itu betul-betul ada di jalurnya, tidak dieret-eret oleh kekuasaan? Rejim kita, sistem kita ini sudah sangat demokratis. Jadi siapapun penyelenggaranya, siapapun rejimnya, itu akan sulit melakukan tindakan-tindakan anti demokrasi karena memang setelah reformasi demokrasi kita berjalan dengan baik gitu loh. Misalnya dalam kasus KPK yang berkali-kali dicontohkan soal Bowo itu, harusnya logikanya dibalik. Itu menunjukkan bagaimana Jokowi tidak melakukan intervensi sedikit pun terhadap proses hukum yang terjadi di KPK. Dalam rejim yang otoriter dia bisa intervensi KPK. Misalnya kalau benar itu dilakukan untuk kepentingan politik gitu kan. Nah ini yang kemudian juga harus dilihat oleh publik. Justru begitu demokratisnya Jokowi, siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum silakan diproses. Bagaimana publik percaya bahwa BUMN tidak dimanfaatkan, Bang? CSR-nya tidak dimanfaatkan untuk sebagai misalnya suap politik misalnya atau kayak memberi. Nah, ya kan sederhana aja. Gimana caranya meyakinkan publik? Sederhana saja. Kalau memang kemudian ada korupsi ya di soal CSR itu, silakan dibuktikan melalui instrumen hukum. Instrumen hukum kita sudah tersedia untuk menunjukkan itu, untuk kemudian membuktikan itu. Tapi lagi-lagi itu harus dibuktikan secara hukum. Jangan kemudian itu menjadi fitnah. Tapi selama ini tidak pernah ada perintah, tidak pernah ada insinuasi bahwa harus milih kembali Pak Jokowi atau apa di internal BUMN sendiri oleh kementerian misalnya? Mas, saya pribadi boleh dicek di kantor saya. Di kantor saya sedikit pun saya tidak pernah untuk kemudian ngomong politik, jangankan untuk mengajak, untuk ngomong politik di kantor, hampir relatif saya nggak pernah. Itu hanya terjadi di kantor Anda atau di semua kantor Semua BUMN? kecenderungan di sana. Kecenderungan sana. Nah, kalau kecenderungan yang terjadi, misalnya BUMN dikuasai oleh bekas-bekas HTI, iya, itu fakta. Saya rasakan sendiri. Ini kemana larinya? Ini. Enggak, bukan. Nggak nyambung ini, nggak nyambung. Jadi publik harap tenang saja gitu maksudnya, beres saja gitu. Kita bicara tentang korupsi di BUMN, larinya ke HTI ini kemana nggak nyambung? Masih bakal enggak dong. Tadi closing statement dari Anda. Mas Sirait mengatakan
tidak apa namanya Enggak, itu reformasi ancaman buat BUMN. demokrasi Reformasi kok. di zaman Pak Jokowi kan reformasi, tapi dalam waktu dekat berturut-turut kok direksi BUMN di OTT KPK. Pak Jokowi gagal revolusi mentalnya. Loh, enggak, justru itu kalau Orang terdekatnya sejengkal. kalau tidak Romi. reformasi, kalau misalnya tidak reformasi, Harusnya kalau harusnya reformasi tidak ada yang ditangkap. dilindungi dong. Tidak ada Itu yang ditangkap privilege. harusnya kalau reformasi. Dan itu kultur lama loh. Dan Pelakunya itu adalah Terakhir saya pantun aja lah. Ya. Sungguh indah bunga melati, enak dipandang di pagi hari. Kalau janji sudah tidak terbukti, buat apa dipilih lagi? Udah itu aja. Oke. Ini kita hanya menyajikan masakan ya, kami hanya menyajikan masakan. Anda silakan mau makan yang mana, mau yang 01, mau 02, terserah pilih yang mana. Tapi paling tidak tadi keresahannya mengenai BUMN itu nyata tadi ya, bukan buang-buang. Kalau menurut Bang Henry tadi ya nggak terbukti. Nggak terbukti dan Kan kelebihan dari sakit hati, 02, iya sakit hati, dan kelebihan dari 02 yang harus diakui kan Iya. hoak, Baik. kemudian juga diciptakan supaya seolah-olah moderator jadi nggak fakta. sakit hati, kita harus stop dialognya karena waktunya sudah habis. Terima kasih Bang Henry, terima kasih Bang Iqbal atas perbincangannya. Kami akan segera kembali usaha jeda. Tetap di layar Pemilu Terpercaya.